2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai History Evaluation of Islamic Land of National Israel. Perkenalkan, nama saya Zulzila Asaupala dan anggota saya Oktavita Damayanti, Rubicia Andi Makwaru, dan Fari Azmi Hakim. Yang pertama, saya akan menjelaskan introduction. Syiar adalah salah satu cabang dari hukum Islam yang berkembang dari makna leksikografinya, yaitu tingkah laku. Syiar dari kata jamak adalah syiar, yaitu harfiah, artinya jalan. Sedangkan dalam hukum Islam, sirah yaitu mengartikan sebuah kehidupan atau biografi seseorang. Salah satu yaitu Sirah Ibnu Hisham. Beliau adalah seorang yang menceritakan kehidupan seorang nabi, namun dilakukan oleh para ahli hukum untuk menunjukkan perilaku suatu negara. Dengan komunitas hukum Islam internasional juga memiliki prinsip yaitu jihad di wilayah Islam. Syiar adalah kekuatan yang mengikat dan bukan hanya untuk konvensi yang ada oleh persetujuan negara, juga tidak dipatuhi karena itu adalah alternatif untuk anarki. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai historical evolution of Syiar. Perluasan dan penambahan wilayah baru yang ditaklukkan ke negara Islam memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pemutusan hubungan internasional dengan non-Muslim. Para ahli hukum Islam mulai menciptakan dan menyusun karya-karya yang berkaitan dengan hal tersebut pada paruh kedua abad kedua. Kepentingan bersama para ulama ini adalah untuk menentukan hukum syiar yang mengacu pada perilaku Nabi dalam hubungannya dengan non-Muslim dan dalam hal penaklukan wilayah serta pembuatan kesepakatan damai. Generasi pertama cenderung fokus untuk membahas syiar dalam konteks seperti jihad, magazi atau penyerbuan, ganaim atau rampasan, ridda atau murtad, perjanjian, perilaku, serta pajak pemungutan suara. Yang menuliskan topik ini adalah Amir Ibnu Syarahil Al-Sya'bi, Auza'i, Tauri, dan Fazari. Abu Hanifah dan murid-muridnya juga memberikan kontribusi yang besar di bidang ini dan mendapatkan pengakuan di antara para ahli hukum. Nah, Amir Ibnu Syarahil Al-Sya'bi ini adalah salah satu ahli hukum, pakar hadis, seorang penasihat Khalifah Umayyah Abdul Al-Malik Ibnu Marwan, sekaligus juga menjadi duta besar pengadilan Bizantium. Banyak sumber hadis yang menyebutkan beliau ini sebagai salah satu yang paling berpengetahuan luas mengenai perilaku Nabi dalam berkampanye, serta aspek praktis maupun teoritis dalam hubungan internasional. Masruk Al-Tauri adalah seorang hafiz Al-Quran dan ahli hukum terkemuka di zamannya, yang juga merupakan seorang mujtahid, yaitu orang yang melakukan ijtihad. Pada masanya juga memiliki banyak murid. Nah, pada abad yang sama juga, Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnu Al-Harits Al-Fazari adalah salah satu seorang ulama terkemuka dan ahli hadis Kufah, menuliskan sebuah karya tentang syiar dan menganalisis sifat hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Muhammad Hamidallah mengatakan bahwa ahli hukum pertama yang menggunakan istilah syiar adalah Abu Hanifah, yaitu pada abad kedua, dan setelah itu dikembangkan dan disebarkan oleh murid-muridnya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang the nature of Islam, international law.
Hukum internasional dalam Islam bukan sebatas upaya dalam menentukan aturan yang benar-benar diterima dan dilakukan oleh negara-negara dalam menciptakan hubungan timbal balik bagi mereka. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya dengan menggunakan sistem hukum internasional modern. Namun, sebaliknya dengan hukum internasional Islam, asal-usulnya terdapat pada sumber-sumber keagamaan yang sempurna, sehingga penerapan dan pengamatannya harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan umum tersebut. Sejak awal, hukum internasional bukanlah penyelidikan tentang apa yang seharusnya menjadi aturan hubungan internasional, dan juga bukan penyelidikan historis tentang apa sebenarnya aturan itu yang berasal dari wahyu ilahi. Sebagian besar ketentuannya disimpulkan dan ini dianggap secara umum sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan. Mereka ditetapkan pada kasus-kasus sesuai dengan semangat di mana mereka berasal, yang membuat aturan hukum internasional Islam atau syiar berbeda dari konsep hukum internasional modern. Adalah kenyataan bahwa syiar seperti cabang hukum Islam lainnya selalu membawa serta bobot tambahan sanksi agama. Hukum syiar tidak berasal dari manusia, tetapi dari sumber ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Selain sumber-sumber ini, ada perjanjian sendiri yang disertifikasi oleh para khilafah dan konsensus para ahli hukum. Oleh karena itu, tidak dapat diubah atau diganti secara sewenang-wenang. Terlebih lagi, hukum internasional Islam menempatkan individu dan negara lain pada pijakan yang sama. Tidak seperti hukum internasional modern yang tidak mengakui individu, namun demikian fokus utama adalah pada negara-negara berdaulat dan pada pengambilan keputusan tentang hal-hal yang mempengaruhi negara-negara dalam damai dan perang. Baik, pada kesimpulannya, dasar-dasar hukum Islam internasional atau yang dikenal sebagai syiar berhubungan dengan ingatan dan keinginan, dan penting bagi prinsip-prinsip yang dibangun antara hubungan internasional di dunia Muslim dan non-Muslim, karena mengetahui sejarah dari perkembangan syiar dalam hukum Islam sebagai hubungan internasional dalam dunia Islam tidak dianggap sebagai ibadah, melainkan dipandang sebagai kewajiban yang berada di bawah rubik muamalat atau hukum umat Islam dengan negara lain. Syiar adalah salah satu cabang hukum Islam yang dikembangkan dari makna leksikografisnya atau tingkah laku. Sedangkan dalam hukum Islam, sirah berarti kehidupan atau biografi seseorang. Negara-negara Muslim memiliki kesepakatan tentang hubungan mereka dengan negara-negara non-Muslim yang ada dalam akad dan perjanjian ini secara tertulis maupun lisan. Hal ini secara tidak langsung menjadi bagian dari perdebatan tentang hubungan etika politik Muslim dan non-Muslim. Negara-negara Muslim dan non-Muslim harus mengatur hubungan timbal balik sebelum dikembangkan menjadi hukum yang beradab atau hukum bangsanya. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.